Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara demokrasi tidak pernah ada satu suara yang terlalu kecil untuk didengar. Karena setiap suara memiliki arti yang sama. Adik sanak, mari berdemokrasi di podcast Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu. Adik sanak, mari berdemokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman pemilih. Selamat datang kembali di podcast KPU Kota Bengkulu, ruang bincang tempat kita mengulik berbagai sisi dunia kepemiluan, tentu saja dari narasumber-narasumber yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Nah, teman pemilih, episode hari ini spesial banget karena kita kedatangan tamu yang spesial. Udah nggak asing lagi nih, pasti orang KPU udah pasti kenal banget. Langsung aja kita sapa Ketua KPU Provinsi Bengkulu. Selamat datang Bapak Rusman Sudarsono. Gimana tadi Pak, traffic menuju ke sini macet, lancar nggak Pak? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Soalnya saya dengar tadi lewat belakang sana tuh agak macet. Karena tadi kan jamnya kan sudah lewat jam orang ke kantor. Oh, jadi aman ya Aman. Pak. Oke. Bapak kesehariannya gimana Bapak, sehat? Akhir-akhir ini sehat. Sehat ya Bapak Rusman. Sebelum kita masuk ke tema kita teman pemilih hari ini adalah mengenal KPU lebih dekat. Apa sih Pak yang bikin Bapak mau terjun ke dunia kepemiluan ini Pak? Jadi saya ini kan mulai pencoblosan menjadi pemilih ini tahun 97. 7 ya. 97 itu kalau bahasa sekarang kan jadi pemilih pemula. 99 kita pemilu lagi. Karena ada proses reformasi waktu itu. Nah, di 99 ini saya sudah menjadi seorang mahasiswa di Bung. Nah, di tahun 99 ini sudah terlibat menjadi salah satu pemantau pemilu pada saat itu. Dulu pemantau pemilu Pemantau namanya pemilu. Pak. Luar biasa sekali ya Pak. Jadi pengalamannya udah banyak banget nih di dunia kepemiluan. Mulai dari bawah, dari pengawas pemilu, pemantau pemilu. Pemantau mahasiswa. Iya, dari mahasiswa udah banyak banget ya Pak. Oke, kita masuk ke tema utama kita nih Pak. Berbicara soal KPU, soal pemilu dan lain-lain. Nah Pak, masih banyak masyarakat ini yang berpikir kalau misalkan KPU itu bekerja pada saat pemilu aja. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih Pak siklus pekerjaan KPU itu sendiri setelah pemilu? Jadi yang pertama, mindset berpikir masyarakat ini kan harus kita rubah. Bahwasanya pemilu itu bukan hanya pada saat mencoblos. Pemilu ini kan dimulai dari perencanaan dan ada beberapa tahapan-tahapan. Jadi mulai dari perencanaan tahapannya ini sampai dengan nanti pelantikan itu adalah tahapan pemilu. Nah, ini yang masih terkadang menjadi persoalan seakan-akan KPU atau penyelenggara pemilu ini melaksanakan tugas ini hanya pada saat pencoblosan. Dianggap 1 hari selesai. Nah, ini yang kita juga perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya proses pemilu ini butuh waktu panjang. Nah, itu kalau mulai dari perencanaan sampai dengan pelantikan tadi itu tahapan. Nah, setelah tahapan apa yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu? Nah, kan sampai hari ini perlu kita pahami bersama bahwasanya KPU ini kan tetap melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Ini kan salah satu aktivitas yang tidak bisa, dan ini diamanahkan loh di dalam undang-undang. Artinya ini kegiatan yang tidak boleh terputus atau terhenti. Sekarang kita juga melakukan pemutahiran data anggota partai politik berkelanjutan. Di samping itu kita tetap melakukan pendidikan pemilih. Banyak kegiatan yang selalu kita lakukan dalam rangka untuk menyongsong pemilu ke depan. Kira-kira kan seperti itu.
Jadi nggak hanya pas pemilu aja kerjanya ya Pak, Iya, karena enggak. tahapan itu panjang banget teman pemilih. Dimulai dari 2 tahun sebelum hari H pemilu itu sendiri. Dan setelah hari H pun masih ada tahapan-tahapan lain yang harus dilakukan gitu ya Pak. Betul. Jadi panjang banget ya. Setelah pemilu, setelah tahapan pun KPU itu masih melaksanakan PDPB, update data-data berkelanjutan, pendidikan pemilih dan lain-lain gitu ya Pak. Dan perlu juga satu lagi bahwasanya pada saat tahapan eh, saya pikir ini kemungkinan tidak ada instansi ataupun lembaga ataupun kantor yang bekerja 24 jam tanpa pakai SIP. Oh, Selain kita penyelenggara pemilu loh. iya. Ya, ya, ya kan? Iya kalau lagi tahapan ya Pak. Kalau lagi tahapan kita ini kan 24 jam ini non-stop Di kantor. di kantor ataupun di lapangan, kira-kira kan seperti itu. Nah, ini kan tidak pakai SIP. Ini kawan-kawan di sekretariat termasuk para komisioner. Ini kan melaksanakan kegiatan ini kan tanpa henti. Dituntut bagaimana supaya nanti pada saatnya pemilu ini berjalan sukses. Nah, ini juga perlu perlu kita sampaikan juga supaya mengetahui bahwasanya tidak gampang juga menjadi penyelenggara pemilu. Jadi nggak diraguin lagi ya Pak loyalitas. Nah Pak sering juga nih muncul pertanyaan di masyarakat tentang jenjang nih Pak. Ada KPU pusat, ada KPU provinsi, KPU kabupaten kota. Itu perbedaan secara umumnya apa sih Pak? Perbedaan tugas atau pembagian tugasnya seperti apa? Yang pertama bahwasanya kalau KPU RI ini secara kewilayahan dia kan seluruh NKRI. Kalau provinsi tentu wilayahnya wilayah seprovinsi. Begitu pula kabupaten kota ini di tingkat wilayah kabupaten. Nah, kalau KPU RI ini sebagai regulator dan penanggung jawab akhir dari penyelenggara. Kalau KPU provinsi ini melaksanakan tahapan di tingkat provinsi dan juga dia melakukan supervisi dan koordinasi, mengkoordinir kawan-kawan KPU kabupaten kota. Nah, kalau kabupaten kota tentu melaksanakan tahapan di tingkat kabupaten. Nah, cuma kabupaten kota ini ada kewenangan juga yang hampir sama dengan KPU RI. Kalau KPU RI ini punya kewenangan merekrut KPU provinsi dan KPU kabupaten kota, nah di KPU kabupaten kota ini mereka punya kewenangan merekrut badan ad hoc. Kira-kira kan seperti itu. Dan masing-masing tingkatan ini bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tahapan di tingkatan masing-masing. Jadi kurang lebih itu kayak hierarkis gitu ya Pak. Yang Ya. pertama itu KPU pusat mengkoordinir KPU provinsi-provinsi, terus KPU provinsi juga mengkoordinir yang kabupaten kota. Nah, untuk kabupaten kota itu punya kewajiban atau hak untuk merekrut badan ad hoc. Ya, kewenangan. Oke. Nah, untuk tugas KPU Pak, secara gamblangnya selain pemilu apa aja sih Pak? Selain menyelenggarakan pemilu? Jadi gini, kalau tugas KPU ini selain melaksanakan tahapan yang memang diatur dalam PKPU, tentu melakukan pendidikan pemilih. Bahwasanya bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat agar nanti pada saatnya untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Ini kan bagian daripada tugas lakukan pendidikan pada baik itu pemilih pemula maupun pemilih-pemilih yang lain-lain. Itu bagian daripada tugas yang melekat secara umum ini di. Jadi nggak hanya mengadakan pesta pemilu itu, pesta Betul. demokrasi itu, tapi kita juga memikirkan bagaimana pemilu itu sendiri bermakna gitu ya Pak, masyarakat itu paham. Dan memang tidak gampang sebenarnya tugas KPU ini. Kalau secara substansi, KPU ini kan juga bagaimana memanage ataupun juga menyatukan perbedaan-perbedaan. Ini kan tugas KPU nih kan. Iya. Mulai mengelola bagaimana pemilih yang ingin memilih calon yang berbeda, warna yang berbeda, nanti partai politiknya kan berbeda-beda nih peserta. Nah, bagaimana ini harus dimanage, disatukan oleh KPU yang nanti menjadi sebuah hasil, yaitu hasil pemilu yang harus ditetapkan oleh KPU. Nah, ini kan dinamika politik ini kan tidak selandai pada saat ini kira-kira kan kalau pada saat pelaksanaan pemilu. Nah, ini bagian daripada tugas KPU juga sebenarnya, yang juga itu harus dipahami oleh masing-masing baik itu komisioner maupun di sekretariat KPU. Ini bagian daripada tugas yang tidak bisa dilepaskan. Hadapi
antusias masyarakat juga yang Betul. berbeda pendapat, beda pilihan, itu lumayan susah juga ya Pak. Betul. Terus ditambah lagi kalau misalkan setelah tahapan pemilu mungkin ada juga masyarakat yang terpecah belah atau para calon yang kalah untuk menuntut gitu ada juga ya Pak. Menggugat kita ini terhadap keputusan kita itu ya ini kan biasa ya Biasa. terjadi nanti mereka akan sesuai dengan salurannya. Ini kan sudah disiapkan nih salurannya menurut regulasi. Bagi yang berkeberatan maka silakan untuk lakukan gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Sana kan seperti itu kan. Memang ada regulasinya Dan gitu itu ya memang Pak. diatur ya. Nah Pak, untuk konteks Bengkulu sendiri, Bapak kan udah cukup lama ya berkecimpung di kepemiluan, terutama di Provinsi Bengkulu. Tantangan apa yang paling dirasakan KPU Provinsi Bengkulu nih Pak dalam menjalankan? Alhamdulillah selama tahapan pemilu di 2024 dan pilkada di tahun 2024, menurut saya tidak ada persoalan dan tidak ada tantangan yang begitu berat terhadap proses tahapan maupun dinamika yang terjadi di lapangan. Ini masih dalam keadaan yang baik-baik saja di wilayah provinsi. Saya pikir kuncinya kan ini tinggal bagaimana kita bersama-sama berkomitmen ini bagaimana melaksanakan tugas-tugas ini sesuai dengan ketentuan sehingga tantangan-tantangan itu tidak kita rasakan kira-kira kan seperti itu. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada tantangan begitu berat terhadap melaksanakan. Aman ya Pak, wilayah Bengkulu termasuk yang aman lah. Aman ya, alhamdulillah. Aman. Oke, karena lumayan ini ada 9 kabupaten dan 1 kota ya Pak. Betul. Nah Pak, kalau misalkan setelah pemilu nih terjadi persoalan atau sengketa tahapan pemilu, bagaimana sikap dan langkah KPU Provinsi sendiri dalam menyikapinya? Jadi kalau seandainya ada gugatan atau maka tentu yang pertama kita memastikan dulu bahwasanya ini kawan-kawan kita ini kan kolektif kolegial, tidak bisa kita ambil keputusan sendiri. Ini kita plenokan, setelah itu kita berkoordinasi ke KPU RI untuk bagaimana melakukan langkah-langkah dalam rangka menghadapi yang ada di yang dilakukan oleh Selanjutnya nih Pak, upaya apa aja nih Pak yang dilakukan KPU Provinsi dalam menjaga kepercayaan masyarakat dalam melakukan pendidikan pemilih, langkah apa aja Pak? Jadi begini, supaya kita ini kan memang lembaga pelayanan ya. KPU ini adalah sebuah lembaga pelayanan yang melayani berbagai macam para pihak. Nah, tentu yang pertama bahwasanya bagaimana supaya lembaga ini menjadi lembaga yang terpercaya atau dipercaya oleh publik. Dan ini tidak gampang, menjaga trust publik ini kan tidak gampang. Nah, untuk itu kita berkomitmen bersama-sama bahwasanya kita menjalankan seluruh tugas kita ini penuh integritas. Saya pikir kalau ini kita jalankan sesuai dengan ketentuan, tanpa ada kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan baik itu secara personal, tentu kita akan melaksanakan tugas-tugas ini, insya Allah itu dalam keadaan kita menjalankannya dengan penuh integritas dan masyarakat akan percaya apapun yang kita lakukan. Memegang teguh integritas ya Pak, Betul. terutama penyelenggara pemilu. Ya. Nah ini kita balik lagi nih Pak, ini aku penasaran banget, pertanyaannya agak lebih personal. Selama menjadi ketua KPU Provinsi Bengkulu, apa sih Pak prinsip-prinsip yang Bapak terapkan dalam bekerja? Misalnya Bapak mengutamakan kayak ulet, tekun, kayak gitu. Ada nggak sih Pak pesan-pesannya? Jadi begini, menjadi KPU ini kan bukan atas perintah, ini atas kemauan. Kenapa saya katakan atas kemauan? Karena kita mengikuti proses seleksi. Di tahapan seleksi seluruhnya kita ikuti. Ini artinya itu kan kemauan kita sendiri. Butuh pengorbanan juga, kita butuh waktu, butuh pemikiran, tenaga dan lain-lain sehingga kita bisa menjadi PU atau menjadi komisioner ataupun nanti menjadi Pak, kira-kira seperti itu. Nah, di saat ini sudah diamanahkan kepada kita harus berkomitmen bahwasanya kita akan menjalankan tugas-tugas ini dengan baik. Jadi tidak mudah untuk menjadi KPU karena ada proses yang panjang, tetapi di saat amanah ini didapatkan maka harus kita jaga. Itu menjadi sebuah penyemangat kita juga kan.
sehingga kita bagaimana kita menjaga amanah yang telah diberikan kepada kita. Jaga amanah gitu ya Betul. Pak. Terakhir nih Pak, ada nggak pesan dan pesan untuk masyarakat nih Pak, supaya mereka tuh semangat mengikuti pemilu, supaya nggak golput dan segala macam? Jadi kepada seluruh masyarakat di wilayah Provinsi Bengkulu bahwasanya pada saatnya nanti kita ini mempunyai hak untuk menentukan pilihan. Dan gunakanlah hak itu. Karena hak untuk memilih ini datangnya, siklusnya kan 5 tahun sekali. Kalau kita tidak gunakan pada saat ini, maka kita menunggu 5 tahun ke depan. Iya. Artinya ini kan kesempatan yang mahal. Makanya untuk itu harus segera digunakan kira-kira hak kita ini, supaya kita bisa menentukan siapa calon kita, siapa anggota DPR kita, DPD, presiden, gubernur, dan bupati ataupun wali kota kita. Karena kalau kita tidak gunakan saat ini, kita nunggunya cukup lama nih. 5 tahun ke depan 5 tahun, baru iya. ketemu lagi Iya betul hal-hal Pak. yang seperti ini, kira-kira kan seperti Mm-mm. itu. Nah, jadi untuk itu dengan penuh kesadaran kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh teman pemilih untuk menggunakan haknya pada saat tiba waktunya nanti. Oke, jadi jangan sampai golput ya teman pemilih. Oke, nih ini beneran terakhir nih Pak. Kira-kira nih Pak, menurut Bapak gimana pemilu yang ideal? Pemilu ideal itu seperti apa Pak? Pemilu ideal itu tentu yang pertama ini kan ada peserta, ada penyelenggaranya, ada pemilihnya kira-kira. Dan prosesnya ini berjalan sesuai dengan ketentuan, dan pemilu itu dilaksanakan dengan rasa riang gembira. Kita sering membahasakan bahwasanya pemilu ini adalah pesta demokrasi. Mm-mm. Dan identik kalau pesta ini penuh dengan rasa kegembiraan. Mm-mm. Nah, untuk itu penyelenggaranya riang, pesertanya riang, pemilih pun riang, tanpa ada tekanan dan intimidasi dalam pada saat melaksanakan tahapan ataupun pada saat pemilu itu sendiri. Nah, itulah yang ideal kira-kira kan, bahwasanya pemilu itu. Jadi benar-benar pesta demokrasi ya Pak. Betul. Oke, terima kasih banyak Bapak atas Ya, waktunya, sama-sama. sudah menyempatkan hadir di podcast KPU Kota Bengkulu. Semoga obrolan kita hari ini bisa menambah insight baru untuk teman pemilih di rumah, dan buat masyarakat juga yang belum kenal lebih dekat dengan KPU atau belum tahu sebenarnya apa sih tugas dan wewenang KPU. Tadi sudah dijelaskan sama Bapak Rusman Sudarsono. Semoga teman pemilih juga lebih aware terhadap kepemiluan dan lebih tahu tentang KPU. Sekali lagi terima kasih Bapak, sehat Ya, selalu ya. sama-sama. Amin. Semoga lancar selalu nih Pak urusannya. Oke, itu aja teman pemilih. Jangan lupa untuk selalu ikuti pantau informasi kepemiluan di sosmednya KPU Kota Bengkulu, atau juga bisa ke sosmednya KPU Provinsi Bengkulu. Jangan lupa juga subscribe dan komen YouTube kita KPU Kota Bengkulu. Sampai jumpa. Aku Penty Sari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.